Kalian pencinta mobil wagon nih, tapi pengen juga Honda Brio. Pasti bingung kan? Kita punya solusi untuk dua jawaban kalian. Honda Mobilio Automatic 2018. Wilujeng Sumping Sobat Sambut dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi di mobilbagus.id bersama saya Jose. Memang kita tidak akan mereview terlalu detail ya, karena mobil ini siapa sih yang nggak tahu Honda Mobilio 2018 ini udah terkenal banget, dipakai sama berbagai kalangan keluarga, khususnya Honda lovers. Nah, buat dipakai buat ngojol atau ojek online juga bisa banget, terutama para gokar atau grab dan segala macam lainnya. Kita akan kasih tahu ke kalian kenapa sih mobil ini cocok banget buat keluarga kecil kalian atau keluarga besar. Nah, kita lihat dulu dari bagian depannya. Bagian depannya ini yang sudah facelift ya, berbeda dengan tipe sebelumnya. Kalau yang tipe sebelumnya tuh kayak lampunya kan lebih kayak lebih oval aja gitu. Nah, kalau yang tipe lebih ini tampilannya lebih garang, dan kalau misalnya kita bayangin mobilnya kita tutup setengah gitu ya belakangnya, ini bener-bener mirip banget sama Brio guys. Jadi kenapa mobil ini selalu dijuluki sebagai Honda Brio Wagon. Nah, yang membedakan ini mesinnya 1500 cc ya, tapi nanti kita akan lihat spesifikasi mesin lebih detailnya. Kemudian juga ini adalah selera keluarga sekali ya. Ada aksen chrome di bagian depan dan logo Hondanya juga gede banget. Apalagi di bagian fog lampnya juga udah ada lampunya. Jadi, wah, udah enak banget pastinya. Sekarang mari kita lihat di bagian sampingnya. Untuk profil bannya sendiri, ukurannya 185 per 65, ringnya 15 inci. Jadi nggak terlalu gede, tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi proporsional ya. Dan biasanya bapak-bapak kan nggak suka modif ya. Jadi ini velg udah cocok banget dipakai di kalangan keluarga. Jadi nggak terlalu mencolok. One tone ini udah bagus banget. Dan untuk sistem pengereman di bagian depan sudah pasti cakram, namun untuk di bagian belakang masih menggunakan sistem drum. Nah, untuk di bagian kaca spion sendiri, sayangnya yang tipe ini, tipe E ya, dia ini belum auto retract. Meskipun kaca spion dimana-mana sudah elektrik ya. Ya tinggal ditambahin dikit lah, dimodif-modif dikit juga udah bisa di auto retract. Untuk di bagian atas ada talang air yang bertuliskan Mobilio, dan mobil ini juga belum keyless ya. Dia masih menggunakan anak kunci seperti ini. Jadi tidak ada smart entry-nya. Dan dia masih senada ya. Handle pintu dengan warna pintunya. Kita dengarkan coba bantingan pintunya ya. Enak nggak? Ciri khas Honda. Sekarang mari kita lihat bagian belakangnya bro. Ayo. Faktor umur juga nggak bisa bohong ya. Jadi saya akan mereviewnya sambil duduk. Ini kameramen saya juga sambil duduk. Oke, kita akan lanjut bahas Honda Mobilio ini. Yang menyenangkan meskipun ini tipe E, tipe yang di bawah, dia antenanya sudah menggunakan antena shark fin dan bukan antena radio. Kemudian juga di bagian atas kita lihat agak botak sedikit ya, nggak ada spoiler-spoiler gitu. Tapi di bagian sini kita melihat ada aksen chrome yang memanjang di bagian belakang, jadi mempertegas kesan elegan dari mobil ini. Dan untuk di bagian kiri kanan ya kita biasalah ngelihat logonya cukup banyak. Di sini ada logo CVT dengan ciri khas Honda, mesinnya iVTEC, dan sebelah kiri ini Honda Mobilio. Untuk sistem pengamanannya sendiri ada 2 titik sensor parkir di bawah sama 1 kamera mundur. Jadi udah lengkap. Gak afdol kalau mobil nggak pakai ini ya, 2 titik sensor parkir sama kamera mundur. Udah kayak 2 sejoli gitulah. Nah, yang gue paling suka nih, terutama di bagian kiri kanan ini reflektor lampnya ya.
Dia ini ada motif-motif kayak gini nih, apa kayak honeycomb gitu. Jadi gue suka aja gitu ngeliatnya. Terlihat kesannya lebih sporty. Oke, sekarang kita kumpulkan tenaga dulu buat buka bagasinya. Tada! Seperti ini penampilan bagasi dari Honda Mobilio. Nah, ini mobil kan 3 baris ya. Jadi wajar untuk mendapatkan bagasi sekecil ini space-nya. Tapi meskipun dibilang kecil juga nggak kecil banget karena ini ya cukup banget lah. Kalau misalnya mau buat bawa tas golf, ini masih bisa banget. Tapi kalau misalnya mau bawa kitchen set, kalian baru selesai honeymoon ya kan. Nah, ini kursinya bisa dilipat. Editor tolong fast forward ya. Oke, jadi seperti ini tampilannya kalau kursi baris ketiganya dilipat. Ya, kalau misalnya mau nyulik orang, 2 masih bisa lah dalam sini. Sekarang mari kita lihat bagian mesinnya boy. Ini adalah tampilan jantung pacu dari Honda Mobilio 1500 cc ya untuk ubikasi mesinnya. Dan untuk spesifikasi lebih lanjutnya kami akan tampilkan di layar berikut ini. Nah, ini yang paling benar-benar unggulannya dari Honda. Honda ini terkenal paling irit tapi tarikan paling enteng. Gak tahu ya racikannya Honda tuh gimana. Jadi iVTEC ini bener-bener ajaib ya. Ini konsumsi bahan bakar mungkin bisa dapat lah di 1:13 atau 14. Kalau di luar kota udah pasti lebih irit bos. Jadi mesin Honda ini nggak kaleng-kaleng pastinya ya. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Let's go guys. Oke, sekarang kita langsung jalan aja nih guys. Sambil kita jelasin sedikit ya. Karena tadi seperti yang gue bilang di awal bahwa kita nggak akan review terlalu detail ya. Karena mobil ini standar nyamannya ya keluarga Indonesia. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak apa namanya yang fitur-fitur yang canggih banget apa gimana. Karena mobil ini lebih mengedepankan kenyamanan dan keamanan pastinya. Untuk dari sisi driver maupun dari sisi penumpang. Kalau kita lihat nih di bagian speedometernya nih, ambient lightnya tuh keren ya gitu, futuristik, dia berwarna biru. Jadi enak aja gitu dipandangnya. Kalau misalnya warna biru gitu kesannya kayak apa ya? Kalau nggak electric vehicle, futuristis gitu. Nah untuk di bagian setirnya sendiri gripnya juga lumayan enak meskipun bukan kulit. Dan untuk setirnya ini sendiri dia hanya bisa tilt up dan tilt down ya guys, nggak bisa teleskopik. Untuk di sisi door trim sendiri dia basic. Ada power window lock, power window sama power door lock dan pengaturan kaca spion. Jadi udah semuanya di satu di sini nih. Ini adalah interiornya warna favorit guys, yaitu warna beige. Jadi warna beige ini salah satu warna favorit, tapi agak paling susah juga nih ngerawatnya. Kalau misalnya kalian gak telaten ngerawatnya, nah biasanya nih gampang pudar ya. Tapi ini perpaduan juga sih, nggak full beige, dia ada warna hitamnya juga nih, terutama di bagian dashboard. Dan kalau kita lihat, terutama nih di kilometernya menarik banget guys. Meskipun ini mobil tahun 2018, kilometernya masih low banget. Di angka 27 ribuan. Wih, paten kali le. Jadi ini mobil bener-bener kondisinya gres banget. Dan tadi kita maticnya coba maju mundur, nggak ada bunyi jedak-jeduk dan masih responsif pastinya. Apalagi kan Matic Honda tuh udah terkenal enak lah ya CVT-CVT-an. Nah untuk di fitur head unitnya sendiri memang dia masih agak sedikit jadul ya tampilannya. Dan di sini sepertinya kalau kita lihat tidak ada Bluetooth audio. Kalau saya secara pribadi sih nggak pernah mempermasalahkan kalau mobil nggak ada Android Auto atau Apple CarPlay ya, CarPlay. Ya gitulah pokoknya. Nah, tapi yang saya selalu satu permasalahkan tuh kalau misalnya nggak ada Bluetooth guys, rasanya kurang afdol nih. Ya kalau tinggal itu ganti head unit juga bisa sih. Tapi yang penting di sini udah bisa radio, itu udah pasti bisa, iPod, terus kemudian ada colokan jack audio video sama disk atau CD ya. Nah untuk pengaturan mesinnya sendiri dia udah digital dipadukan dengan tombol dan arah semburannya juga lengkap ya. Tapi sepertinya kita tidak menemukan front atau rear defogger. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Di Indonesia ini jarang berembun kok. Kemudian di bagian tengah sini dia ada power outlet dan ada 2 cup holder di sini. Kita bisa taruh minuman tanpa takut khawatir tumpah guys. Nah karena ini tadi kita sudah sebut bahwa ini Matic CVT, jadi transmisinya seperti ini bentukannya. AC-nya double blower guys, jadi sampai ke bagian belakang. Jadi makanya kenapa kita bilang mobil ini cocok buat kalau misalnya kalian mencari pundi-pundi uang atau pengen punya mobil yang reliable dibawa kemana aja buat keluarga kalian. Karena mobil ini 3 baris dan pastinya nyaman banget.
kenyamanan Honda, interiornya tuh nggak usah diragukan lagi guys. Untuk sistem keamanannya sendiri sudah pasti ada dual SRS airbag, kemudian di belakang ada ISOFIX untuk kalian yang punya dede bayi. Child seatnya tinggal dikaitin aja, sama sistem pengereman yang pastinya udah pakai ABS. Ya buat kalian kalau misalnya pengen dikasih cover sarung jok juga bisa, jadi supaya nggak cepet pudar ya warna beige ini. Dan ini masih empuk banget dan nggak ada retak-retak maupun sobek ya. Jadi ini bener-bener interiornya ini bener-bener mint condition, enak banget pokoknya. Dan juga yang lebih enak apalagi adalah ketika kita mendengar harganya. Harganya ini DP-nya kita mulai dari 17 jutaan aja, dan untuk harga case sendiri juga cukup terjangkau di angka 185 juta. Ini kondisinya mint banget guys, makanya ada harga, ada kualitas pastinya. Dan kalau misalnya mau bisa nego juga lempengin bisa lah. Nanti tanggal langsung hubungi nomor marketing yang ada di bawah sini, atau langsung datang buat test drive, cobain mobilnya. Ini masih enak banget di Allison Automobil. Lokasinya Bursa Mobil Bintaro, Sektor 7. Nah, di balik harganya yang cukup menarik juga, yang menarik adalah mobil ini tercover garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun by Warranty Smart Indonesia. Part-part apa aja sih yang di cover? Banyak banget. Mesin, transmisi, ECU, dan kalau misalnya mobil kalian ada turbo juga turbonya di cover. Wah, banyak banget lah pokoknya coverannya. Kalau misalnya kalian penasaran, sekali lagi tanya aja sama marketingnya. Kemudian kalau misalnya mobil kalian kenapa-napa di jalan, ada layanan yang bernama ERA atau Emergency Roadside Assistance. Jadi apa aja sih itu layanannya? Nih contoh, kalau misalnya mobil kalian bensinnya kehabisan di jalan, kalian teledor nih, lupa isi bensin. Apakah itu termasuk ke dalam garansi? Kayaknya belum tentu. Tapi itu termasuk ke dalam Warranty Smart Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian kehabisan bensin, langsung hubungi hotline-nya. Dan hotline-nya 24 jam loh, seluruh Indonesia, bukan cuma Jabodetabek. Langsung gak pakai lama-lama, 1-2 jam itu bensin dianterin sampai kapasitas 5 liter. Kalau akinya gempor atau soak, dijamperin. Ban bocor, digantiin. Kalau misalnya mobilnya mogok, nggak bisa jalan, ditowingin sampai ke bengkel rekanan terdekat. Dan bengkel rekanan ini juga udah hampir 3.000 lebih bengkel di seluruh Indonesia. Bayangin, kalian beli mobil di sini di Pulau Jawa, mau dibawa ke Kalimantan, Sumatera, Bali, nggak usah khawatir. Mau malam, mau siang, aman pokoknya guys. Gimana? Menarik banget kan? Dapetin experience beli mobil bekas rasa mobil baru cuma di Allison Automobil. Mungkin segitu dulu aja guys untuk review mengenai betapa nyamannya mobil ini, Honda Mobilio 2018 untuk kalian yang lagi cari mobil keluarga. Jadikan ini opsi utama, kalian gak bakal nyesel pokoknya. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten-konten kami, jangan lupa ya untuk di follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagusindonesia yang logonya biru-biru gitu lah pokoknya. Jangan lupa untuk selalu di like, di komen. Komennya kalau bisa yang komen-komen membangun. Kemudian di share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil keluarga, murah, irit, dan terasa banget kesan mewahnya. Dan jangan lupa untuk di subrek guys, atau subscribe. Bye-bye.